kembali lagi kita NR lagi, naik ride lagi di kota Surabaya, dimana motor gua udah fit. Dan sekalian kita jalan-jalan, sekalian nyobain oli baru. Yang kemarin kan cuma bentar doang. Nah ini olinya kita bakalan cek sambil jalan-jalan malam dan curhat-curhat ya. Jadi temanya kali ini curhat-curhat gua. Dan kalau misalnya kalian ingin curhat juga, di bawah bisa tulis aja di kolom komentar ya kan. Nah jadi ini jalan Tunjungan. Nah ini enak banget nih kalau misalnya malam-malam kesini, rame, suasananya suasana kota tua gitu loh. Nah ya, jadi sembari kita lewat jalan sini, sembari kita curhat-curhat. Jadi kan rata-rata subscriber gua itu adalah umur 30-an ke atas ya, sampai 40-an lah. Jadi udah sekelas pria-pria dewasa yang sudah matang untuk menjalani hidup dan cobaan hidup gitu. Jadi gue di sini pengen curhat gitu. Jadi di umur gue yang hampir 25 tahun, udah 25 sih sebenarnya, genap 25, gue tuh ingin cerita gitu. Jadi gue ingin menikah. Jadi di sini gue pusing bukan karena biaya atau karena uang, karena alhamdulillah kalau bicara tentang uang ada aja rezekinya. Cuman gue masalah mental dan siap untuk menjalani hidup bersama dan mencari restu kedua orang tua dari pihak kita sebagai pria dan restu kedua orang tua dari pihak perempuan. Nah itu gue agak sedikit gimana gitu untuk masalah gue selalu kepikiran takutnya gue nggak jadi mantu yang baik untuk pihak keluarga sebelah sana, dan gue juga takut menjadi anak yang tidak baik ketika gue di hadapan kedua orang tua gue gitu. Nah tolong dong masukannya buat teman-teman yang mungkin kan juga udah pernah mengalami, atau mungkin ada juga yang masih mengalami seperti gua gitu. Gua juga bingung apa yang harus dilakukan sebagai pria-pria sejati yang laki, yang kagak lekong alias tidak memiliki kejiwaan pria. Dan sekarang lagi viral tuh yang masalah laki. Bisa buat apa ya, setidaknya tidak mempermalukan keluarga besar. Dan kalau misalnya orang tua lu bangga karena lu tidak laki, ya itu mah urusan keluarga lu, tapi setidaknya lu tidak usah bilang kalau laki itu bisa buat apa gitu. Setidaknya ketika lu laki tapi masih jadi beban, setidaknya lu tidak menjadi beban di akhirat buat keluarga lu karena lawan kodrat laki. Jadi itu sih curhat keluh kesah gua. Masalahnya untuk menjadi seorang pria sejati harus apa gitu, harus bagaimana tanggapannya untuk tidak mengecewakan dari, karena kan namanya menikah ya, sepengetahuan gue itu menggabungkan dua keluarga, yang dari mana keluarga gue pribadi dan keluarga dari pihak perempuannya gitu. Bukannya serta merta pengen gitu-gituan ya kan. Kita harus mikirin yang itu mah hanyalah bonus. Kita harus mikirin realistisnya gitu, bahwa kehidupan menikah itu hanyalah bonus kalau menurut gua ya. Yang bakalan kita alami itu adalah menghadapi sang perempuan, karena dimana dua pikiran akan menjadi satu untuk menjalani sebuah hubungan. Dan gua tidak mau hubungan gua itu bakalan menjadi amburadul gitu, karena banyak banget akhir-akhir ini tuh pada nikah muda karena pengen gitunya aja, ujung-ujungnya malahan cerai. Terus saking pengennya malahan jadi jual begituan ya. Jadi terkadang di zaman sekarang tuh lebih liar sih kalau kata gue ya. Karena kalau misalnya gue dengerin cerita bapak gue tuh nggak sampai segitunya untuk menjadi
Duh, nih mobil lama banget anjing. Ya jadi kalau zaman dulu tuh nggak sebegitunya. Untuk nikah muda ada, cuman lebih cenderung jelas gitu tujuannya untuk apa. Nah, kalau sekarang tuh tujuannya terkadang kalau misalnya dengar-dengar biar cepet sah gitu, SMP aja udah pada nikah gitu. Ya nggak apa-apa, bagus, cuman ya seenggaknya jangan nyampe cerai berai, karena ya itu yang dihindarin gitu ya kan. Nah, ada masukan nggak tentang gimana cara menghadapi sebuah pernikahan, prepare-nya seperti apa, persiapannya apa gitu, untuk menjadi lebih dewasa, untuk menjadi lebih maco, itu harus kayak gimana gitu. Tolong masukannya gitu, tolong komentar. Dan kalau misalnya ada kalian yang udah pernah mengalami itu juga bisa ditulis kolom komentar pengalamannya, ceritain dong gitu. Sekarang sama sang kekasih yang tadinya teman bermain menjadi teman seranjang ya kan. Gimana? Ceritain seru apa enggak, dan gimana cara mendapatkannya, effortnya untuk mengesahkannya, terus budgetnya juga habis berapa ya kan. Itu oke. Di sini ada anak Harley nongkrong guys. Harley nongkrong di jalan, HRJ, Harley HNJ, Harley nongkrong jalan. Harley tadi entah itu Harley beneran apa enggak, cuman kayaknya beneran. Dan ini sambil kita jalan-jalan, sambil kita curhat ya guys ya. Kita lagi mencari teman ngobrol aja sih, teman santuy, biar ada topik pembahasan di night ride gitu. Karena banyak konten kreator tuh kalau night ride atau sunmori atau semacamnya, pokoknya ngevlog motovlog itu cenderung membahas orang gitu. Jujur gue termasuk orang yang ingin membahas itu, cuman terkadang gue pikir-pikir, gue telaah. Dulu kan juga pernah gue bikin konten, ada sebuah motor King yang nyalip dari sebelah kanan gue. Nah itu kalau misalnya kalian lihat di videonya kan itu cuma disusul biasa, itu aslinya dia mau nyenggol karena jalannya kan gede itu. Dan kebetulan kamera gue kan wide, jadinya kelihatannya kayak kagak nyenggol. Sebenarnya kalau misalnya kameranya nggak wide itu dia udah tipis banget sama gua, padahal jalanannya gede. Gua nggak tahu dia maksudnya apa waktu itu, mungkin karena ngeliat mesin gua atau gimana, gua nggak ngerti. Pokoknya habis dari lampu merah itu dia langsung nggak jelas gitu, langsung nyerempet. Karena kalau misalnya mau nyusul mah nyusul aja gitu, jauh jaraknya 1 meter. Karena kalau semakin mepet dari pengendara dengan kondisi kecepatan, kayak misalnya kereta ya, kereta tuh kalau misalnya itu kan ada batasnya tuh, batas dimana lu berdiri gitu, nggak boleh deket-deket sama si keretanya, karena ya kalau misalnya terlalu mepet nanti ada kesedot. Nah sama kayak naik motor juga, apalagi ini dua-duanya sama-sama bawa angin. Kalau misalnya kalian ngebut nih satunya, terus ngebut kecepatan hampir 100-an apa 70, 80 lah, 80 aja udah berasa banget itu anginnya, 80, terus dicalip sama orang yang notabene pasti lebih kenceng dong. Kalau misalnya lu lagi bawa kecepatan 80 tapi disalip, itu pasti lebih kenceng daripada itu, bisa kesedot dulunya. Nah itu mah doanya aja bang, cukup ya udah. Lu mungkin terlalu fanatik sama King ya, tapi gue nggak pernah nyalahin sih, karena emang King fansnya keras banget. Jadi intinya itu gue nggak bakal mungkin marah kalau misalnya jaraknya nggak deket gitu. Kalau jaraknya jauh sekitar 1 meter lah, 1,5 meter lah, itu mepet banget asli dah. Waktu itu asli mepet banget, itu gak mungkin kesalah karena gue nyampe kayak gini, nyampe ngebanting sedikit karena nyaris tempel sama kaca spion. Oke, jadi di sini udah mulai ada penertiban. Gue nggak tahu nih, polisi banyak polisi. Penertiban apa polisi kayak brimob kayak gitu, ngeri sekali ya. Ini kita jalan-jalan. Tadi gue mau bahas apa ya? Oh ya, ini tadi curhat-curhatan ya. Jadi kalau misalnya
malam ini ngobrolnya agak ngalor ngidul ya, karena nanti judulnya kali ini adalah curhat di malam hari, malam yang senja. Jadi ini adalah sebuah dimana kita berkeluh kesah gitu, karena paling enak kalau naik motor tuh ya bercerita gitu sambil mendengarin lagu healing ya, kalau kata anak Bapak Sultan Rafathar itu dia bilang healing. Ini healing. Jadi kalau misalnya kalian punya tambahan cerita sama juga lagi mengalami masalah-masalah, karena kita tidak pernah luput dari masalah-masalah yang ada ya kan, semuanya pasti ada masalah, tidak pernah flat aja hidup. Kadang kalau hidup flat ya, Bute pun bilang it's never flat. Tidak pernah lurus aja hidup tuh. Harus ada yang namanya sebuah lika-liku kehidupan. Kalau tidak ada lika-liku kehidupan, kayaknya nggak mungkin ya. Nabi Muhammad aja atau seorang nabi pun yang udah jamin surga aja pasti ada lika-likunya, apalagi kita manusia biasa yang tidak tahu apa-apa, hanya mengikuti rules saja seharusnya sih. Ya, hanya itu kenapa kita diciptakan sebuah agama, tempat dimana kita mengadu ya kan, karena rohani kita juga butuh ini biasa ya. Dan ya gitu aja ngobrol malamnya, agak sedikit panjang ya. Kita curhat keliling Surabaya, menikmati malam yang sedikit mendung ini sih, agak mendung karena tidak ada terlihat matahari. Waduh, matahari lagi, maksudnya bintang, karena bintang termasuk matahari. Jadi matahari adalah bintang. Jadi ya maaf, gua agak keceplosan atau ketukar karena yang tipis-tipis. Dan ya, gua mau pulang aja. Terima kasih sudah menemani healing curhatan di malam hari gua. Dan kalau misalnya kalian punya keluh kesah juga bisa tulis di kolom komentar, kita sharing bareng tentang apa sih masalah kalian, tentang apa yang kalian alami itu sedang apa gitu, atau kalian sedang pusing mikirin apa. Oke, kita sharing aja di setiap acara naik ride healing ya. Oke. Kalau misalnya kalian suka, gue bakalan lanjutin konten yang seperti ini. Oke, jangan lupa di like, di komen kalau misalnya ada tambahan-tambahan atau ada yang mau diceritakan. Dan ya, waktunya gua pulang dari healing, karena waktunya kita harus beristirahat. Karena kalau misalnya kebanyakan healing, kita juga capek, sakit, mau jadi tambah pikiran. Oke, sampai jumpa di next video. Guru Ika Hidayat pamit. Bye bye.